bahkan dunia ini dalam konteks, dalam situasi yang membutuhkan pemulihan, ya enggak? Kita semuanya sedang berada di dalam sebuah fase kondisi yang sangat membutuhkan pemulihan. 2 tahun lebih kita hidup di tengah-tengah pandemi, walaupun sudah mulai membaik nih tampak-tampaknya beberapa waktu belakangan ini, tapi kita sudah cukup hancur lebur, bisa dibilang begitu, cukup menderita, cukup terpukul selama 2 tahun itu. Secara psikis banyak yang depresi, banyak yang stres dan sebagainya. Secara fisik juga banyak yang sakit. Bahkan mungkin kita melihat orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi harus pergi dari dunia ini karena virus itu, luka-luka itu belum sembuh, luka-luka itu belum benar-benar pulih gitu. Oleh sebab itu kita membutuhkan pemulihan. Dan janji pemulihan yang ada di kitab Yeremia ini menurut saya menarik juga untuk kita tarik menjadi janji pemulihan juga buat kita, buat komunitas kita, buat gereja kita, buat bangsa ini. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada bangsa itu kala itu sampai mereka dibuang dan kemudian dijanjikan pemulihan, menurutku punya sedikit banyak kesamaan juga dengan kita. Bagaimana Allah, orang waktu itu bertanya-tanya ya ketika pandemi, orang bertanya, where is God gitu ya. Ketika pandemi menghantam dunia gitu, orang secara reflektif, secara teologis orang mulai bertanya-tanya, di mana Allah, di mana Tuhan gitu. Orang menyebutnya ini hukuman Tuhan, orang menyebutnya ini apa, cara Tuhan menghajar kita dan sebagainya, macam-macam lah orang berefleksi ketika itu. Tapi apapun itu, kita membutuhkan pemulihan sekarang. Kita membutuhkan penyembuhan atas luka-luka, penghiburan atas duka-duka. Dan kita mau melihat itu sebenarnya sedikit banyak ada di dalam kitab Yeremia ini. Nah, khusus kalau Yeremia 33 ayat 1 sampai 3 ini, saya sudah kirim lewat Amang Roni, mungkin kawan-kawan sudah baca begitu, tapi saya sambil sampaikan di sini. Secara klasik, saya nggak tahu. Makanya tadi kemarin waktu ke Amang Roni saya bilang, Amang Roni bilang Yeremia, Amang ya. Sementara kalau di Warta itu di Galatia, saya agak bingung. Ini mana ya? Kalau untuk yang tanggal 29 kan sudah selesai, kenapa mesti disermonkan? Nah, aku pikir begitu gitu waktu itu. Jadi aku pikir ke minggu depannya gitu. Paslah Galatia aku pikir. Tapi Amang Roni bilang enggak Amang, Yeremia kok. Rupa-rupanya kalau dari keterangan Kak Melati tadi ini untuk guru sekolah minggunya, guru PDR-nya ya, untuk PDR-nya gitu. Sorry ya, aduh Inang Linda nanti kok tersebut guru sekolah minggu, ini nampak banget sering bergaul sama guru sekolah minggu. sorry, ke PDR-nya gitu. Yeremia 33 ini secara khusus kalau mau melihat konteks itu mereka masih di dalam pembuangan. Oleh sebab itu ini merupakan janji atau nubuatan tentang pemulihan bangsa itu nanti selepas dari pembuangan. Nah, kalau mau melihat Yeremia ini menurut saya tidak terlepas dari pasal 1, karena menariknya kitab Yeremia ini tidak terlepas dari sang tokoh utamanya, yaitu Yeremia itu sendiri. Dan kalau mau melihat betapa menariknya dia sih, kita harus melihatnya dari Yeremia 1. Tadi Kak Clarissa waktu kita pembekal mungkin bisa melihat ini juga, bagaimana Yeremia menunjukkan secara jujur kerentanannya, kemudaannya, ketidaktahuannya kepada Tuhan, dan kemudian Allah meresponsnya dengan berjanji, jangan takut katanya ke Clarissa dan kawan-kawan yang baru bergabung tadi pun begitu. Allah berkata, jangan takut, aku akan membekali engkau katanya, aku akan meletakkan firman-Mu ke dalam mulutku dan kau akan berkata-kata dan lain sebagainya. Itu ada di Yeremia pasal pertama. Menarik sekali sebenarnya kalau kita mau melihat
balik ke sana. Nah, saya coba searching, saya coba cari tentang Yeremia. Para ahli PL sepertinya setuju bahwa ketika Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi, dia masih sangat muda seperti yang dia bilang. Bahkan di beberapa referensi yang saya baca sekitar 12 atau 13 tahun waktu dia dipanggil. Tetapi memang dia mulai pelayanannya itu beberapa tahun kemudian begitu. Tetapi proses pemanggilannya itu ketika dia masih sangat muda, itu sebabnya di pasal 1 dia bilang, Tuhan, aku ini masih muda banget loh, aku nggak pandai bicara, bagaimana bisa kau menyuruh aku menyampaikan firman-Mu kepada bangsa-bangsa itu gitu. Memang dia masih sangat muda kala itu. Nah, konteks pasal 33 itu bangsa Israel masih di pembuangan Babel. Bangsa Israel takluk dalam peperangan, ditawan dan diperhamba oleh Raja Babel, Nebukadnezar kala itu. Pertanyaannya, mengapa bangsa ini terbuang? Karena mereka tidak mau mendengarkan dan melakukan firman Allah. Mereka tegar tengkuk, bisa dibilang begitu. Mereka jahat di mata Allah, mereka mengikuti Allah lain, mereka menyakiti hati Allah. Kalau kawan-kawan melihat Yeremia pasal 25, kita akan mendapatkan informasi tersebut ada di sana gitu. Allah begitu murka kepada bangsa itu, berkali-kali diingatkan, berganti-ganti nabi datang, mereka tidak mau mendengar, tidak mau berubah, gitu. Akhirnya terbuanglah mereka. Nah, Yeremia menubuatkan bangsa tersebut akan terbuang di Babel selama 70 tahun. Nah, pada janji pemulihan ini kita mau melihat sebenarnya bahwa Allah itu adil, kawan-kawan sekalian. Ya, dia tidak membiarkan bangsa itu meski melukai hatinya, tapi dia tidak membiarkan bangsa itu berada selamanya dalam pembuangan. Dia menepati apa yang difirmankannya, dinubuatkannya melalui para nabi, termasuk Yeremia di pasal 25. 70 tahun lamanya bangsa itu terbuang. Ya. Pertanyaannya, benar nggak 70 tahun bangsa itu terbuang? Dari beberapa keterangan yang ada di Alkitab, tampak-tampaknya cukup meyakinkan bahwa memang mereka terbuang selama 70 tahun. Contoh di Zakaria, yang ditulis, kitab Zakaria itu ditulis setelah masa pembuangan, memberikan informasi sebagai berikut. Itu ada di dua pasal, di 2 ayat, menyinggung soal itu. Berbicara malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? 70 tahun secara eksplisit disebutkan di sana. Kemudian pasal 7 ayat 5, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh, selama 70 tahun itu, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Tampak-tampaknya cukup meyakinkan bahwa mereka berada di pembuangan itu selama 70 tahun, kawan-kawan sekalian. Pertanyaannya, mengapa 70 tahun? Allah ingin memastikan sebagian besar dari generasi pembangkang itu, generasi yang jahat di mata Allah itu, menghabiskan hidupnya di pembuangan Babel. 70 tahun itu rata-rata usia satu generasi, begitu ya kawan-kawan sekalian ya. Kita bisa mengatakan usia satu generasi itu ya rata-rata 70 tahun gitu. Nah, Allah ingin memastikan generasi pembangkang ini, generasi yang jahat di mata Allah ini ya menjadi tua dan meninggal di pembuangan Babel. Artinya bangsa Israel yang kelak setelah 70 tahun keluar dari pembuangan Babel dan kembali ke Yerusalem adalah generasi yang baru. Generasi mudanya, anak-anak atau mungkin cucu, keturunan dari orang-orang yang tadi terbuang ke Babel itu, generasi yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babilonia itu, ke Babel itu. Anak-anak dan cucu mereka lah nanti yang keluar dari Babel untuk kembali ke Yerusalem, memulai sebuah awal yang baru sebagai umat Allah setelah mereka keluar dari pembuangan. Nah, hal ini ditandai kalau di Yeremia ada sebuah perjanjian baru yang ada di pasal 31. Beberapa ahli menyarankan bahwa sangat baik jika kitab Yeremia dibaca secara community, melalui perspektif komunitas. Ya. Sebab dalam kitab ini
kita dapat melihat bahwa bangsa itu interconnected, saling terhubung. Perbuatan yang satu berdampak pada yang lain, dosa yang satu berakibat buruk juga kepada yang lain. Dalam teologi Perjanjian Lama ada istilah corporate personality. Corporate personality. Perbuatan satu orang, terutama pejabat, terutama raja, itu akan berdampak kepada seluruh bangsa itu. Jadi dosa raja kala itu, ini kan nubuatan para nabi di Perjanjian Lama ini seringnya kan dialamatkan kepada raja-raja kala itu. Raja-raja yang culas, raja-raja yang sudah mulai menyembah ilah lain, raja-raja yang merampas hak orang miskin, hak para janda. Tuhan melalui para nabi mengingatkan, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, atau siapa lagi nabi-nabi yang lain, bilang ke raja itu supaya berhenti berbuat jahat. Rajanya nggak mau. Yang sengsara rupa-rupanya nggak hanya rajanya, kawan-kawan sekalian. Yang terkena imbas dari dosa itu tidak hanya raja atau keluarga rajanya, tapi bangsa tersebut. Jadi muncullah di dalam ilmu di teologi Perjanjian Lama itu muncul sebuah istilah corporate personality, katanya, bahwa kepersonalan seseorang itu tidak terlepas dari corporate-nya, dari komunitasnya. Saling berdampak, apapun yang kita perbuat di sini berdampak kepada yang lain di sana. Nah, sesungguhnya bumi ini kan rumah bersama buat kita. Sesungguhnya kita ini interconnected sebenarnya, saling terhubung antara yang satu dengan yang lain. Apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang saudara-saudara kita di bangsa yang lain di luar sana itu berdampak juga kepada kita. Apalagi belakangan ini, di era medsos, era digital, ekonomi yang semakin seperti kampung ini, kita bisa mengakses informasi dalam waktu yang sangat singkat, semua saling berdampak begitu. Apa-apa yang terjadi di luar sana, apa-apa yang kita perbuat pun bisa berdampak kepada yang lain. Nah, beberapa ahli PL, maksudnya ahli di sini adalah ahli Perjanjian Lama, menyarankan adalah baik membaca kitab Yeremia melalui kacamata komunitas. Kita membacanya bersama-sama supaya apa? Supaya saling menjaga, supaya saling mengingatkan, supaya saling membangun, bukan menghancurkan. Yang kau perbuat itu ngefek lo ke aku, gitu. Yang aku perbuat ini ngefek lo ke kamu. Oleh sebab itu saling menjaga kita. Kalau kemarin kan ada campaign selama pandemi, kan ada campaign masker kan, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, kira-kira gitu. Kenapa? Karena ketidakpedulian satu orang bisa berakibat fatal bagi yang lain. Oleh sebab itu ketika seseorang terinfeksi, kan dia diminta untuk isolasi. Kalau dia tidak isolasi, kalau dia pergi begitu saja, pergi kerja, pergi ke sekolah atau kemana, membawa virusnya, maka orang lain akan terdampak dari virus tersebut. Oleh sebab itu, isolasi dululah, karena nanti bisa menyebar kemana-mana. Betapa kita saling terhubung. Virusnya berawal dari Wuhan, dari Cina, itu di akhir 2019, dalam hitungan bulan, di Maret 2020, jadi pandemi global. Awalnya kan kita mikir, di Wuhan nggak kayak biasa, kayak dulu ada flu burung, ada flu sapi, ada penyakit-penyakit lain yang juga menyebar, paling sampai sana aja, nggak sampai ke kita gitu. Nah, pandemi ini mengubah itu. Betapa kita hidup itu ternyata sangat saling terhubung gitu. Sebentar saja dari Cina sana, dari sebuah kota, menyebar kemana-mana jadi pandemi global. Sampai sekarang belum selesai. Kita interconnected gitu. Kita tidak bisa memungkiri lagi. Pandemi salah satunya, meski dia sangat melukai kita, tapi salah satunya dia mengajarkan kita juga, menyadarkan semua umat manusia bahwa kalian itu saling terhubung antara satu dengan yang lain. Ada baiknya untuk saling menjaga, begitu kira-kira kawan-kawan sekalian. Nah, kita mau melihat lebih dalam di Yeremia-nya sendiri, 33 ayat 1 sampai 3. Di ayat pertama ada informasi tentang Yeremia. Kalau kita mau kakak-kakak, abang-abang sekalian boleh lihat di Alkitabnya itu ya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya gitu. Jadi ada informasi tentang Yeremia-nya sendiri, dia masih dalam
dalam kurungan, ditahan oleh siapa? Ditahan oleh Zedekia. Di pasal 32 kita bisa lihat informasi itu. Ditahan oleh Zedekia, kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Siapa yang menahan? Atau kembali sedikit, siapa yang ditahan? Yeremia. Siapa yang menahan? Zedekia. Kenapa ditahan? Karena menyampaikan nubuatan tentang kehancuran kerajaan Yehuda. Ya kan, rupa-rupanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu memiliki risiko yang tinggi sebenarnya. Tidak semua orang siap menerima kebenaran. Kebenaran itu kalau memekak bisa memerahkan telinga, bisa membuat orang merasa terluka harga dirinya misalnya. Bayangkan kalau kita menyampaikan kebenaran kepada, terutama kalau di sini kepada orang yang berposisi lebih tinggi, kepada penguasa, kepada pejabat, gitu kan. Risikonya tinggi kan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Mereka penguasa. Kita menyampaikan kebenaran kepada mereka atau kritik kepada mereka, risikonya bisa aja macam-macam. Risikonya bisa dibredel kalau kita menyampaikan lewat tulisan, contohnya. Apalagi sekarang lewat medsos ini, orang mau kritik-kritik, ditangkap, orang jadi takut. Contohnya begitu. Berisiko tinggi menyampaikan kebenaran itu. Menyampaikan kebenaran, pendetanya sudah sah-sah salah, tapi tidak merasa salah, kemudian datanglah PDR menyampaikan kebenaran kepada pendetanya. Amang pendeta salah, begini. Wah, terluka sekali itu pendetanya. Bah, gabeho mandokonau salah, au pandita, katanya gitu ya. Saya tidak mungkin salah, saya hamba Tuhan, misalnya begitu. Saya wakil Kristus di dunia ini. Itu kan pendeta-pendeta ngomong kan, sikat nih Kristus doa. Wah, kalau udah kayak gitu ya, seolah-olah nggak bisa salah lagi gitu loh. Padahal bisa. Dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada yang seperti ini memiliki risiko. Si penyampai pesan Allah, yaitu Nabi, menghadapi risiko berat kalau kita mau baca di Perjanjian Lama paling sering. Bahkan Yesus kan pada akhirnya kan, ya enggak? Yesus kan menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu menyakitkan, melukai harga diri dari penguasa-penguasa kala itu gitu. Atau sebelum Yesus deh, Yohanes Pandidi, Yohanes Pembaptis kan menyampaikan kebenaran sehingga kepalanya harus dipenggal. Nah, itu risiko-risiko yang harus dihadapi oleh para nabi, oleh penyampai firman kebenaran. Bisa dipenjara kayak Paulus, sering menulis surat dari penjara, itu kayak hobi gitu ya, kayak hobi Paulus di penjara, padahal karena risiko menyampaikan firman tadi itu. Bahkan dibunuh kan. Ada para rasul, mungkin banyak contoh-contoh ketika orang menyampaikan kebenaran itu malah dibunuh. Bahkan sampai saat ini. Ada wartawan yang hilang, ya enggak sih? Ada wartawan yang melaporkan korupsi, kejahatan di sebuah daerah, ditemukan mati terbunuh, seolah-olah kecelakaan, padahal mungkin ya ada pihak-pihak yang menginginkan dia meninggal, contohnya karena menyampaikan kebenaran. Tetapi Yeremia tetap harus menyampaikan kebenaran firman, sebab ia adalah nabi Allah yang memang diutus untuk itu. Pada pasal pertama kita sudah melihat bahwa Allah berjanji untuk menyertai nabinya itu meskipun pekerjaannya penuh risiko. Makanya dia mengatakan kepada Yeremia, jangan takut. Di pasal pertama, jangan takut, aku akan memperlengkapimu supaya kau bisa menyampaikan kabar itu atau firman itu dengan baik. Risikonya memang berat gitu. Sama dengan pelayanan kita. Risikonya ada kok. Risiko tidak disukai orang ketika menyampaikan kebenaran, ketika menegur dan lain sebagainya. Tetapi itu risiko-risiko yang mesti kita terima sebagai konsekuensi dari pelayanan kita di gereja. Nah, ayat yang kedua, nubuatan atau firman tentang janji pemulihan itu diawali dengan sebuah formula yang menurut saya sangat khas di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama. Saya menyebutnya formula pengakuan iman ini. Ini semacam confession, semacam credo dari manusia kepada Allah. Tuhan Allah yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, itu di ayat 2. Beginilah firman Tuhan, kayak gitu ya.
Beginilah firman Tuhan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Dalam kitab Yeremia, kakak-kakak, abang-abang, formula seperti ini muncul beberapa kali. Bahkan tadi kalau mau lihat sebentar ke ini, saya ajak kita sebentar ke Zakaria, juga dipakai. Lihat, berbicara malaikat Tuhan katanya, ya Tuhan semesta alam, ya kan? Nah, ini formula yang mirip dengan ayat 2 ini. Ayat 2 di perikop kita ini. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Formula seperti ini muncul beberapa kali, antara lain pasal 6 ayat 9, ya, kakak-kakak bisa lihat sendiri. Bahkan di pasal 31 ayat 35, 32 ayat 12 ada muncul juga kalimat yang seperti itu gitu. Itu merupakan pengakuan iman akan kebesaran Allah. Apa yang mau digambarkannya adalah sebuah pengakuan bahwa dialah sumber segenap kehidupan yang ada di bumi ini, dialah pencipta, dialah yang memeliharanya. Formula pengakuan iman ini kalau kita mau tarik ke konteks kita bergereja sekarang juga sampai kepada kita. Pengakuan iman kita dimulai dengan formula yang sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Sama formulanya. Jadi credo atau pengakuan iman itu dimulai dengan formula bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi, bahwa Allah itu adalah Allah semesta alam, Dia yang menciptakannya, Dia yang memeliharanya. Nah, belakangan ini formula pengakuan iman seperti ini menjadi semakin penting untuk kita gumuli bersama. Pengakuan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi adalah pengakuan bahwa semua bentuk kehidupan itu yang ada di bumi ini, di bawah langit, itu adalah milik Allah, termasuk hidup manusia. Manusia bukan penguasa atas ciptaan Tuhan. Manusia itu bagian dari ciptaannya itu, bagian dari alam semesta itu. Bukan tuannya. Kita bukan tuannya, kita bagian dari ciptaan. Allah lah tuannya, Allah lah penciptanya. Oleh sebab itu adalah jahat di mata Allah jika manusia itu hidup sesuka hatinya tanpa memperhatikan kesejahteraan bersama. Karena alam semesta ini adalah milik Tuhan, rumah bersama dari semua ciptaannya. Adalah jahat di mata Allah jika manusia itu menjadi congkak dan berlagak seperti tuan. Kita bukan tuan. Kita bagian dari ciptaan, kita adalah pelayan-pelayan yang mestinya merendahkan hati kita antara yang satu dengan yang lainnya. Kita bukan tuan yang mesti dilayani gitu. Adalah jahat di mata Allah jika manusia itu menghancurkan alam ciptaan Tuhan dan mendatangkan kesengsaraan bagi bumi ini. Bumi ini rumah bersama. Oleh karena itu, sebagai sebuah komunitas besar, sudah sepantasnya kita saling menjaga dan saling memelihara. Agar bumi lestari, agar kehidupan tetap berseri dan bersemi sepanjang Allah menginginkannya. Nah, ayat ketiga adalah penegasan soal relasi antara Allah dan manusia. Ini menarik sekali. Kawan-kawan sekalian bisa dilihat Alkitabnya di ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini menarik sekali. Ini ayat 3 adalah sebuah penegasan soal relasi antara Allah dan manusia. Rumusnya, kalau kita perhatikan kalimat ini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Rumusnya, aksi dari kita, yaitu berseru, reaksi dari Allah, yaitu menjawab. Ketika kita berseru, Allah menjawab. Ketika ada aksi dari kita untuk menyeru, memanggil Dia, memohon, dan lain sebagainya, Allah menjawab. Ini menyadarkan kita di mana posisi kita. Kita harus sadar, harus tahu di mana kita menempatkan diri kita ketika berhubungan dengan Allah.
Oleh sebab itu dalam relasi seperti ini ada satu prasyarat mutlak, kerendahan hati. Kita yang butuh dia, ya kan? Hidup kita yang bergantung pada belas kasih-Nya. Oleh karena itu kitalah yang berseru untuk memohon kepada dia. Nah, fair-nya dia asiknya Allah kita ini, hebatnya Allah kita ini, kita berseru, dia menjawab katanya. Menurut dia yang bilang begitu. Nah, untuk kaum remaja yang masih sangat muda, misalnya, saya membayangkannya ini akan disampaikan juga untuk para remaja. Sebagai kaum remaja yang masih sangat muda kan, mungkin seusia Yeremia ketika dia dipanggil, seperti yang saya sudah singgung tadi, gitu. Bahkan untuk kita para pelayan, apa kan? Inilah menariknya orang-orang yang menjadi pelayan, hamba-hamba Tuhan yang menjadi pelayan di gereja. Kita ini kan disebut naposo, apalagi kayak kami pendeta, kayak Sintua yang ditahbiskan itu kan disebut naposo nidebata, gitu ya. Walaupun udah tua tetap dipanggil naposo nidebata gitu. Sampai pensiun pun sudah pensiun nanti tetap dipanggil naposo nidebata gitu. Jadi terus poso gitu. Seolah mau mengingatkan supaya terus poso. Kenapa terus poso? Karena orang poso lah yang terus belajar. Orang poso lah yang punya mindset terbuka harusnya gitu. Orang muda lah yang punya mindset seperti ini. Memiliki dan mengembangkan mentalitas serta mindset seorang murid gitu. Nah, Yeremia mewakili mentalitas murid ketika dia berkata di pasal 1 ayat 6, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Ini kayak Kak Clarissa tadi mungkin bilang, ini berat sekali amangnya gitu. Nah, Yeremia pun mengalami itu, kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Ah Tuhan Allah katanya kan, ini asik ya, ngomong ke Tuhan Allah itu kayak ke mama kita kan, lagi disuruh nih, Kristo ambil dulu apa itu apa namanya pisau itu. Ah mama ini ya contohnya, mama gitu ya, kayak ngomong ke itulah orang muda ya nggak sih, kan berarti kayak di usia yang masih sangat belianya itu, masih remaja itu, Yeremia itu ngomong kayak ke orang yang dekat dengan dia gitu. Tuhan Allah gitu ya. Entah gimana lah intonasinya, aku nggak tahu juga lah, kita membacanya ya berusaha membahasakannya gitu. Bisa aja mungkin dia agak ini mungkin ya. Tuhan Allah, mungkin bisa aja gitu, nggak tahu juga kita ya. Tapi yang tertulis itu kira-kira gini gitu. Dia melihat Allah sebagai yang sangat dekat dengan mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda katanya. Ini mentalitas atau mindset kerendahan hati sebenarnya. Mengakui bahwa dirinya tidak pandai, oleh karena itu ingin belajar supaya pandai. Bersedia dididik supaya pandai. Kemudian mengakui dirinya masih muda, oleh sebab itu butuh bimbingan dalam proses pendewasaan diri. Ada orang yang mendampingi, ada orang yang membimbing, supaya dalam proses pendewasaan diri ini benar jalannya gitu. Aku ini masih muda, tolong dampingi saya, misalnya begitu. Nah, mentalitas seperti ini tidak hanya dalam soal kekristenan menurut saya, kakak-kakak dan abang-abang sekalian, tetapi di semua bidang kehidupan sih menurut saya. Ya, mentalitas mindset seperti ini bahwa kita ini harus merendahkan hati kita sebagai apa? Sikap dasar sebagai prasyarat untuk terus belajar gitu. Tidak sombong ya kan. Ini di semua bidang deh. Aku makin ke sini makin mikir, kok masih ada ya orang sombong. Oke lah zaman dulu ya. Zaman dulu kayaknya oke lah, itu ada orang di daerah contohnya nih, di kampung sana banting tulang menyekolahkan anaknya kemudian jadi dokter dan kaya raya, dia agak sombong, itu oke lah ya di zaman itu, para boomers ya, kita bilang lah para boomers itu ya. Oke lah, wah anggo anak tidak, wah songonon nggak tulu mobilna, dia segala macam. Oke lah di zaman itu kupikir ya, mungkin jeripayahnya itu terbayarkan dan dia jadi apa, menjadi agak-agak sombong, kupikir kita bisa maklum lah. Tapi kalau hari-hari ini, zaman-zaman ini kita masih ada orang sombong, itu aku agak susah mikirnya gitu loh. Aku nggak tahu kawan-kawan sekalian pengalamannya gimana.
Di zaman sekarang ini, di zaman yang sangat terbuka ini, di zaman yang completely berbeda dengan zaman dulu itu, kalau ada masih orang menyombongkan diri atas pencapaiannya, berapa mobilnya, berapa rumahnya, anaknya kerja apa gitu, menurutku apa ya namanya ya, ketinggalan zaman banget gitu loh. Ketinggalan zaman banget kalau nanti apa aku nggak tahu kita di sini masih anakku dokter, kemudian berpacaran dengan apa namanya, anaknya dokter laki-laki berpacaran dengan perempuan yang biasa aja pekerjaannya. Wah, datanglah mamanya kan, nggak setuju. Kenapa? Karena anakku dokter capek-capek aku nyekolahkannya gitu. Masa pacaran sama boru yang biasa-biasa saja gitu. Kalau masih ada ya zaman sekarang begitu, kupikir udah udah zaman dulu, udah zaman goa banget lah itu. Tinggal di goa lah itu menurutku ya. Udah nggak kita banget lah itu gitu. Nah, ini mentalitas seperti ini yang mesti kita kembangkan dimanapun kita berada. Tidak sombong, tidak merasa sudah tahu segalanya, sehingga tidak perlu lagi didikan. Ini yang mau ditunjukkan oleh Yeremia. Enggak, kita ini masih tahu segalanya. Kakak-kakak mungkin di sini pengalaman nggak sama abang-abang? Makin banyak kita membaca, makin banyak kita nggak tahu. Benar nggak sih? Aku karena sekolahnya sampai, ini bukan nyombong ya, jangan dipikir aku jadi nyombong nih ya. Bukan ya. Untuk ini contoh, justru mau mau mencontohkan betapa nggak ada apa-apanya gitu loh. Aku sekolah teologi itu sampai S3 ya, sampai sudah bergelar doktor ya. Nah, untuk mencapai gelar doktor itu kan harus baca banyak buku ya. Ya nggak sih? Bikin papernya. Kawan-kawan yang sekolah tahu lah, bikin papernya, kemudian bikin tesis, kemudian bikin disertasi. Baca banyak sekali buku, entah dari buku mana-mana aja lah itu kita baca. Makin ku baca buku itu, wah aku makin bodoh ya. Hah? Kita baca buku ini, loh kok aku nggak tahu ini ya? Baca buku satu, loh aku kok nggak tahu ini ya? Ternyata kita tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Makin banyak belajar, makin banyak kita membaca, berguru, kita makin sadar bahwa kita ternyata nggak tahu apa-apa. Kita ternyata masih kurang tahu. Oleh sebab itu kita perlu tahu banyak ini. Ayo belajar terus, belajar terus, belajar terus gitu. Makanya sampai sekarang aku kadang-kadang marah sama mahasiswaku, anak-anak STGH ya. Kusuruh tunjuk tangan gitu. Siapa yang bulan ini sudah beli buku? Nggak ada yang tunjuk tangan gitu loh. Sementara aku dosennya sudah bergelar S3, sekali lagi bukan nyombong ya, bukan. Aku masih beli buku tiap bulan, abang-abang, kakak-kakak. Aku masih beli buku, walaupun kadang-kadang nggak selesai dibaca, baca 1-2 bab, contohnya kan. Kemudian datang buku, ini kok menarik ya? Itulah pengaruh medsos, contohnya. Pengaruh, apa namanya tuh, marketplace. Kita buka Instagram, karena aku follow beberapa toko buku yang menurutku bagus, muncul buku baru. Ini menarik nih gitu ya. Beli, numpuk lah itu, numpuk nggak dibaca. Contohnya ada aja gitu ya nggak sih? Kadang-kadang begitu. Makin banyak baca, makin nggak tahu. Makin sadar kita, oh ternyata saya masih kurang tahu. Saya masih bodoh rupanya. Saya masih perlu, kayak Yeremia bilang, saya ini masih belum pandai rupanya. Masih perlu banyak tahu. Nah, orang yang tidak mau belajar, orang yang hanya tahu sedikit, pasti dia merasa dia sudah tahu segala-galanya. Kenapa? Karena hanya itu yang dia tahu. Kelihatan tuh, orang yang merasa sudah tahu segala-galanya itu biasanya dia hanya tahu sedikit karena memang hanya itu yang dia tahu. Kemudian dia memproteksi dirinya dengan kesombongan, dengan kecongkakan, tidak mau belajar, dan lain-lain. Nah, mentalitas atau mindset seorang murid seperti yang ditunjukkan oleh Yeremia itu mentalitas yang selalu ingin belajar hal-hal baru. Kakak-kakak yang baru bergabung, ini mungkin dunia baru buat kakak-kakak sekalian, mendampingi remaja, ini dunia baru, oleh sebab itu perlu banyak belajar nih. Gimana caranya bisa mendampingi, belajar kesabaran dan ketabahan dari Kak Diana contohnya. Ya enggak? Cobalah belajar ketabahan. Suami Kak Diana ini teman saya ya, teman saya nongkrong. Saya belajar apa ya?
Di tengah pergumulan mereka, saya belajar masih positif melihat dunia ini gitu. Saya memanggil suami Kak Diana itu Bro ya, Bro Richard, masih mengajarkan kegembiraan meskipun banyak sekali cobaan dalam hidup mereka begitu ya. Betapa kita perlu banyak belajar dari orang-orang di sekitar kita untuk memperlengkapi kita. Banyak hal-hal lain yang perlu kita pelajari. Nah, apa yang hendak diajarkan Allah melalui firman-Nya kepada anak-anak muda, kepada kita juga para PDR, ialah bagaimana menjalani hidup dengan lebih baik sebenarnya. Dengan lebih benar, dengan lebih gembira, dan lebih bermanfaat. Ya, sebetulnya saya agak kurang sreg kalau beragama atau apalagi belajar Kristen, bergereja itu justru membuat kita murung. Enggak. Seolah-olah Allah itu pemarah sekali, Allah itu pemurung sekali. Enggak gitu. Mestinya beragama, bergereja itu bisa membuat kita gembira, kawan-kawan sekalian. Gereja bisa menjadi tempat yang hangat, menjadi tempat yang menghiburkan ketika saya datang ke gereja. Saya nggak tahu, kalau saya selama di Serpong, pagi-pagi mengantarkan anak-anak saya ke sekolah minggu, hari Minggu itu, saya kok merasa ada kegembiraan tertentu ya, nggak tahu kawan-kawan yang lainnya. Saya kok merasa mengantarkan mereka ke ruangan sekolah minggunya, kemudian duduk di sana bersama bapak-bapak yang lain di belakang, tuh kayak ada kegembiraan, kayak ada sesuatu gitu loh. Kok menyenangkan sekali gitu. Mestinya kan gereja begitu. Meskipun sudah saya ingatkan tadi di awal ketika pembekalan tidak akan selalu begitu. Benar nggak ya kan Kak Clarissa, Bang Roni? Kan kadang-kadang di pelayanan itu banyak juga yang nyebelin, ya nggak Kak Diana? Ya nggak? Ya kan? Nyebelin kan? Ada aja sintua yang nyebelin, ada aja pendeta yang nyebelin, ada. Jangan pikir semuanya akan baik-baik saja. Tidak seindah yang kita bayangkan. Itu saya sampaikan tadi ke kakak-kakak yang baru bergabung. Akan ada yang seperti itu. Tapi itu bagian dari apa? Proses pendewasaan kita sebagai pelayan. Apakah itu akan membuat saya makin bersemangat atau sebaliknya membuat saya down? Bisa aja down, tapi ada teman-teman lain yang membantu gitu. Nah, ini sebenarnya firman apa yang mau diajarkan firman Tuhan kepada kita. Kalau mau disimpulkan nih seluruh firman Tuhan gitu. Kan dia mau mengajarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang baik, yang benar, yang adil, yang bergembira menjalani hidup ini, yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan di muka bumi ini. Itu sebabnya bahasa yang dipakai kepada kita kalau Yesus kan, jadilah garam, katanya kan gitu kan. Jadilah terang. Itu kan soal kebermanfaatan. Seberapa bermanfaatnya sih saya selama hidup? Makanya tadi saya sampaikan kepada kakak-kakak yang baru bergabung, tugas PDR adalah membantu para remaja melihat tujuan hidup, makna hidup gitu. Mereka mulai melihat, oh, saya mesti bermanfaat rupanya. Saya tidak bisa ego. Saya mesti mengurangi ego saya. Kalau Bang Roni Bang Roni tadi bilang meletakkannya di bawah. Kenapa? Karena saya hidup bersosialisasi dengan orang lain. Saya bagian dari komunitas ini. Saya tidak bisa hanya mengedepankan ego saya terpuaskan, sementara yang lain mesti mengalah terus, enggak kayak gitu. Ini soal kebermanfaatan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Amsal 22 ayat 6 berkata, terutama kepada kita, ini kepada kita kan? Bukan kepada pemuda ini, bukan. Ini kepada para PDR-nya, Amsal 22 ayat 6 ini. Atau kepada para paniroi pemuda, paniroi Naposobulung, kepada pendeta yang melayani Naposobulung, dan sebagainya. Amsal 22 ayat 6 ini berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu sebabnya saya katakan, bagaimana mereka nanti di depan, tergantung dari apa-apa yang kita sampaikan kepada mereka di hari-hari ini. Apakah mereka jadi angel di depan, atau jadi monster di depan, kita ikut berandil nantinya di hari-hari ini. Enggak semuanya tanggung jawab kita ya, enggak ya. Kita kan PDR ya. Ada tuh orang tuanya ya kan. Ya mungkin orang tuanya, ini PDR ini anak kami, kau jadikanlah malaikat. Kami lepas tangan. Oh, enggak juga gitu dong, ya kan. Memang kan memang kerjaan kita hanya ini ya enggak sih? Kak Diana harus masih jualan lontong loh ini. Memang enak banget. Enggak tanggung jawab kami juga mengurus
anak kalian sepenuh-penuhnya, nggak gitu juga konsepnya kan gitu. Tetapi kita punya andil di sana. Bahwa PDR bisa menginspirasi mereka menjadi orang yang lebih baik ke depannya. PDR bisa menginspirasi mereka menjadi orang yang lebih hangat, lebih ramah, lebih penuh dengan cinta, lebih bergembira menjalani hidup di depan sana. Kenapa? Karena kita menghidupi Amsal 22 ini. Kita ikut mendidik orang muda di hari-hari ini menurut jalan yang patut bagi mereka. Pada masa tuanya pun katanya, mereka tidak menyimpang daripada jalan itu. Amazing sekali, membanggakan sekali, menggembirakan sekali. Kita bisa melihat, kita nggak ada lagi di sana, di hari tuanya mereka itu kita nggak ada lagi di sana, kita sudah meninggal, ya kan? Umur-umur kita ini, apalagi belakangan ini, gampang-gampang sekali sakit, tidak menjaga kesehatan, dan lain sebagainya, belum lagi virus dan lain-lain. Kita mungkin tidak tahu secara pasti, tapi firman Tuhan memberikan pengharapan itu. Kalau kita ikut mendidik mereka di hari-hari ini, menurut jalan yang patut bagi mereka sesuai firman Tuhan, kita bisa membayangkan di hari tuanya pun mereka hidup seperti itu. Saya bisa membayangkan anak-anak remaja-remaja Tuhan ini, Rogate, ya Kak, di zaman tuanya pun masih hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan kepadanya hari-hari ini. Begitu. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Nah, kan kita ingin generasi muda ini kan menjadi generasi yang lebih baik nantinya daripada generasi kita. Itulah yang Allah juga inginkan dari generasi baru bangsa Israel setelah pembuangan. Ini nih anak-anak para pembangkang ini, para bapak-bapaknya, mamak-mamaknya yang membangkang, yang melawan Allah itu sudah meninggal di pembuangan karena usia dan lain sebagainya. Nah, anak-anaknya inilah yang diharapkan Tuhan ketika balik ke Yerusalem, membangun kembali Yerusalem, membangun kembali Bait Allah, membangun kembali kehidupan di tanah mereka, menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya, yang lebih luhur, yang lebih jujur, lebih bersemangat, lebih bahagia, lebih gembira. Dan ini jugalah yang kita harapkan terjadi bagi generasi di depan kita. Saya tentu ingin anak saya lebih bahagia, pastilah. Saya ingin anakku yang 3 ini lebih jujur dari saya, lebih luhur dari saya, lebih berbudi, lebih pandai, lebih cerdas, lebih segala-galanya dari saya. Tugas saya adalah memastikan bahwa apa-apa yang mereka butuhkan hari-hari ini terpenuhi. Tidak hanya kebutuhan hidupnya, fisiknya, tidak hanya sekolah dan lain-lain, tapi nilai-nilai yang perlu saya tanamkan sekarang supaya mereka bisa menjadi orang yang lebih baik daripada saya di hari depan mereka nantinya. Anak-anak muda inilah nanti, anak-anak muda yang para PDR sekalian yang ada di sini dampingi, mereka inilah nantinya yang membawa gereja. Jika kita ikut berlelah-lelah sekarang, mau ikut mengorbankan diri, waktu, ikut menjadi PDR di hari-hari ini, kita harapkan nantinya mereka inilah yang akan membawa gereja kita dan bangsa kita menjadi gereja dan bangsa yang damai sejahtera, yang lebih adil, yang lebih lestari di depannya. Oleh sebab itu bersemangatlah kakak-kakak sekalian. Saya kemarin sampaikan kepada tim multimedia karena kami masuk kepada sebuah sesi tentang makna hidup, tentang refleksi diri dan lain-lain. Saya sebenarnya sedang berada pada fase yang cukup bergumul dalam kependetaan saya. Saya melihat ini kalau konteksnya hanya HKBP Serpong, mungkin kakak-kakak tidak melihat the big picture-nya ya, gambar besar gereja ya. Tapi karena saya adalah pendeta HKBP, saya kebetulan sekarang sedang di kantor pusat juga tugasnya, saya melihat gambar besar gereja ini kok. Masya Allah, kok gereja kami begini ya Tuhan, saya bilang begitu. Saya dalam hati, kalau di Serpong, menurutku Serpong salah satu gereja yang ya walaupun ada banyak juga masalah-masalah, tapi so far menjadi gereja yang cukup inspiring buat yang lain begitu. Ya pelayanannya aku pikir masih di tahap yang on the right path lah gitu ya, di jalan yang pas lah menurut saya gitu. Walaupun masih bisa diimprove dengan lebih baik lagi. Tapi secara big picture-nya saya melihat kenapa gereja kami ini ya Tuhan. Kenapa masih gampang kali marbadai, nggak di kampung, nggak di kota, kenapa marbadai? Dengan bangganya memasukkan ke medsos, ya teriak-teriak, apa segala macam.
what's wrong with us gitu ya. Aku pikir, kenapa kami ini ya Tuhan? Salah kami kah para pendeta ini? Salah kami para pengkhotbah ini kah Tuhan? Aku bertanya-tanya sehingga sekarang sedang berpikir-pikir, apakah stop dulu dari kependetaan ini sebuah langkah yang bijak ya? Karena aku sampai udah mikir ke situ gitu. Ini bukan mau membuat kakak-kakak sekalian dan abang-abang jadi lemah, jadi tidak bersemangat, jadi pesimis ya, bukan ya. Bahwa saya mau bilang bahwa up and down dalam pelayanan itu memang ada, dan kita mesti saling menguatkan supaya tetap bersemangat untuk menjalani hari-hari pelayanan kita ini, begitu. Itu kupikir Kakak Melati yang bisa saya sampaikan dulu, selanjutnya kita bisa tambahkan nanti di diskusi kita. Silakan Kakak. Oke, terima kasih Amang penjelasannya ayat demi ayat ya, mulai dari Yeremia 1 semua sudah disimpulkan, di ayat ini juga 3 ayat sudah dibahas satu persatu ya. Sorry kalau agak kepanjangan Kak ya, sorry ya kalau ternyata agak kepanjangan ya, sorry. Enggak apa, kita terima kasih Amang. Nah, kita nanti bisa ulang membaca lagi ya. Jadi untuk 3 ayat ini, ayat 1, 2, dan 3 ini semuanya sudah lengkap sepertinya dibahas di sini ya. Nah, waktu kita nanti sampai jam 10 ya teman-teman. Terus kita kasih waktu 1 jam kurang lah ya, untuk boleh bertanya atau mungkin ada yang mau menambahkan, boleh kita kasih waktu, silahkan Abang Kakak. Saya bertanya Kak. Boleh, silahkan Kak Linda. Ya, membaca Yeremia Amang, salah satu ayat favorit, Yeremia 29 ayat 11 ya. Disitu ada suara dari Yeremia kepada rakyat kaum Yehuda yang waktu itu sedang di penjara, seperti itu kira-kira ya. Jadi membaca Yeremia ini, apalagi yang 29 ayat 11 itu sangat menginspirasi kita dalam, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi dalam kehidupan kita. Kemudian ini saya aja suara hati saya saja begitu ya, ketika Amang menyebutkan Yeremia 33, saya ingat, waduh, ini ayat favorit Yeremia 29 ayat 11. Kemudian mengenai masa muda, saya melihat apa yang dikatakan oleh Yeremia ini, saya masih muda, adalah bentuk dari rendah hati dia. Kok itu bisa sama ya dengan 1 Timotius 4 ayat 12 ya? Apakah memang itu kebetulan sama? Karena di situ juga disebutkan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, dan seterusnya seperti itu. Kok bisa sama gitu persis? Apakah memang itu prinsip? Apakah Timotius waktu itu membaca atau mengenal atau pernah mendengar Yeremia ngomong gitu sehingga diulang di Kitab Perjanjian Baru, atau bagaimana? Atau memang itu adalah dasar dari sikap orang Kristen yang secara umum sehingga itu bisa berulang? Saya mohon masukannya. Kemudian yang ketiga, di sini kan temanya juga doa gitu ya, Mang ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya paham bahwa doa itu adalah suatu proses yang tidak instan terjadi, dan saya paham juga bahwa jawaban doa itu ada 3, ya, tidak, atau nanti begitu kan. Tetapi mungkin Amang bisa memberi satu masukan atau satu pengkayaan kepada kita semua di sini, bahwa apa sih sebenarnya rahasia, mungkin rahasia ya, atau apa sih kira-kira yang Tuhan rasa, bukan Tuhan rasa, apa sih kira-kira yang menghambat doa kita itu sehingga tidak dikabulkan oleh Tuhan? Maksudnya saya ingin jawaban yang beda ya, maksudnya jangan jawaban yang umum bahwa oh itu belum waktunya apa segala macam. Mungkin Amang bisa sharing kepada kita sebagai seorang yang sudah berkecimpung di dunia ini sampai sejauh ini begitu, Amang. Terima kasih Kak Melati. Terima kasih Kak Linda.
Silahkan kalau ada kakak abang yang masih mau bertanya lagi, pertanyaan Kak Linda ditampung dulu ya, Mang. Oh gitu ya. Boleh kakak abang, silahkan. Atau boleh Boleh Amang menjawab dulu iya kali ya, ya, sambil ini ya, sambil ke teman-teman ambil yang lain kasih apa kesempatan. iya. Oke, Silahkan baik. Amang. Ya, Inang Linda, aku betul ya, mungkin banyak orang yang melihat ayat pasal 29 ayat 11 itu menjadi aku pikir salah satu ayat yang paling menarik di Yeremia begitu ya. Orang ayat yang menggambarkan ini sering disampaikan ketika contohnya di rumah duka, ketika orang sedang berduka gitu, atau sedang pergumulan berat, atau orang yang sedang menanti-nanti gitu, karena ayat ini sebuah bentuk peneguhan atas pengharapan ya, bahwa rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera buat kita semuanya, meski kadang-kadang kita bertanya ya, yang terjadi itu menyakitkan, lalu bagaimana ini menjadi rancangan damai sejahtera begitu. Nah, di banyak hal yang tidak, yang bukan banyak, mungkin Allah ini tidak terselami memang ya, apa-apa yang kalau Yesaya, di kitab Yesaya bilang kan, Allah berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu, karena memang betapa tidak terselaminya Allah begitu. Tetapi pasal 29 ayat 11 ini memberikan sebuah pengharapan kalau menurut teologinya Jürgen Moltmann, ada seorang teolog dari Jerman. Pengharapanlah yang membuat kekristenan bisa tetap hidup gitu. Pengharapan Kristen itulah, makanya Paulus pun mungkin mengatakan kan, tinggallah ketiga hal ini kan gitu ya, iman, pengharapan, dan kasih gitu. Betapa pengharapan itu bagian terpenting dari kekristenan kita gitu. Tanpa pengharapan, gimana sih menjalani pandemi yang 2 tahun ini kalau kita nggak punya pengharapan bahwa keadaan akan baik-baik saja, meskipun melukai kita dengan begitu keras, menghantam kita dengan begitu keras, tapi pengharapanlah yang membuat kita mampu menjalaninya, bahwa at the end of the day, kita kira-kira begitu, everything is gonna be okay, kira-kira gitu ya. Karena itu yang kita imani dari penyertaan Allah dalam hidup kita. Nah, kalau soal kemudahan ini, secara ini, Inang Linda, secara secara historis, memang kebetulan banyak sekali para nabi atau pelayan-pelayan atau rasul atau apalah itu yang dipilih, bahkan murid-murid ketika Yesus juga, yang dipilih oleh Tuhan itu memang ketika dipilih dalam usia muda. Bahkan kalau kita bisa mau bilang, Yesus pun kan sebenarnya masih sangat muda kan, masih cukup muda ketika dia memulai pelayanannya gitu. Secara historis memang banyak. Oleh sebab itu konsep ini berulang-ulang di Alkitab gitu. Kemudahan ini berulang-ulang. Di satu sisi secara historis memang kebetulan muda, di sisi lain sebagai bentuk pengakuan kerendahan kita di hadapan Allah, kerendahan hati kita, ketidaktahuan kita, kekurang pengalaman kita, dan lain-lain di hadapan Allah gitu. Nah, kebetulan Timotius pun memang muda, masih muda sekali, Inang Linda. Nah, Paulus bilang ke Timotius nih, karena dia tahu Timotiusnya masih sangat muda, masih mungkin gampang goyang dan lain-lain. Dalam suratnya Paulus bilang, meskipun kamu muda, tapi jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Gitu. Oleh sebab itu, jadilah teladan dalam perkataan dan lain-lain, dan seterusnya, seperti yang apakah Paulus membaca kitab Perjanjian Lama, Kak Linda? Ya tentu saja, Kakak. Karena Yesus pun berkali-kali mengutip Perjanjian Lama ketika menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Kalau Yesus bilang gini, ada tertulis gitu ya, kan gitu.
Itu kan berarti dia mengutip, kan gitu. Ada tertulis apa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, kan gitu. Dia mau membandingkan, dulu tuh begini loh, tapi aku mengatakan kepadamu, aku Yesus Kristus mengatakan kepadamu sekarang begini, gitu. Karena memang ada itu tertulis, banyak yang dikutip-kutip oleh Yesus ketika memberikan pengajaran. Paulus pun pasti membaca kitab Perjanjian Lama dan kemudian menyampaikan, mungkin menjadi bagian dari pengajarannya kepada Timotius soal kemudaan itu, gitu. Nah, kami ini mengalami juga itu. Mungkin nggak tahu kalau pengalaman teman-teman di sini ini masih muda-muda banget lah ikut pelayanan di gereja ini. Aku kadang-kadang apa ya, angkat topi ya buat kawan-kawan yang dalam usia muda mau ikut melayani itu ya. Betapa kalau kami ini, apalagi pendeta, kalau kawan-kawan kan bukan orang, saya udah kan tadi di awal di pembekalan, kalau kami ini kan digaji ya, dibayar oleh gereja untuk melayani. Usia masih sangat muda, masih calon pendeta ketika datang. Teman-teman tahu nggak apa yang disampaikan oleh para halado itu, oleh apalagi para siswan bulu itu? Oh, siswan bulu itu kalau di kampung-kampung, siswan bulu itu tahu nggak teman-teman? Orang-orang lama yang ikut membangun gereja itu. Di Serpong itu ada siswan bulunya. Siswan bulu itu istilah orang-orang pertama yang membangun gereja itu. Nah, biasanya ini agak sengak-sengak nih. Ya nggak? Merasa kamilah yang membangun gereja ini. Datanglah pendeta atau calon pendeta yang masih sangat muda. Ya kan? Masih baru-baru baru tamat dari STT, kemudian ikut pembinaan calon pendeta, masih umur berapa ya, 20 berapa lah mungkin, baru tamat kayak saya dulu. Udah kayak saya dulu lah, kecil pula kebetulan. Kalau agak besar mungkin agak nakutin mungkin ya, agak gimana gitu. Kalau kayak Amang Roni ya besar-besarnya mungkin, walaupun masih muda umurnya, orang wah, jiper juga nih, ngeri nih calon pendetanya gitu. Aku dulu udah kecil, kurus, enggak sebulat ini aku dulu kan, masih sangat kurus gitu. Para halado itu para apalagi yang orang-orang lama itu langsung ngomong, poso do pehamu amang, on do pehamu pelayanan, unang pitor baik kamu nabi notomunai. Wah, langsung kayak gitu tuh. Betul loh, itu terjadi loh. Bahasa Indonesianya, kalian, amang masih sangat muda, amang baru ikut pelayanan ini, nggak usah langsung sok-sok bikin macam-macam deh, pembaruan deh. Itu buset, ngeri-ngeri sedap. Sementara memang ya itulah diutus masih dalam usia yang masih sangat muda itu. Risiko yang harus diambil yang menghadapi yang seperti itu. Belajarlah kita di situ. Waduh Tuhan, ngeri-ngeri sedap rupanya ikut dalam pelayanan di usia muda ini gitu. Nah, ketika saya menempatkan diri saya sebagai memang yang sangat rentan, muda, tidak pandai, aku selalu menempatkan diriku seperti itu gitu. Sehingga ketika berdoa kepada Tuhan, ini nyambung langsung ke soal berdoa. Ketika berdoa kepada Tuhan, saya merasa saya itu, sorry ya, saya pakai istilah ini, saya merasa sangat telanjang, Kak Linda, di hadapannya. Saya merasa saya tidak ada apa-apanya, saya butiran debu, saya sangat rentan ketika berdoa kepadanya. Oleh sebab itu saya mohon Engkau ada di sini, Engkau menguatkan, memampukan, karena ini pelayanan yang Kau berikan kepadaku. Contoh itu ketika itu. Kalinda mungkin saya nggak tahu. Dulu waktu calon pendeta saya sering saya berdoa itu sambil nangis, Kak. Inang Linda. Saya tuh berdoa sambil nangis dengan segala kebimbanganku sebagai orang muda gitu. Benarkah jalanku ini Tuhan gitu loh? Memang harus jadi pendeta kah aku gitu? Apakah nggak ada yang lain yang bisa kulakukan di dunia ini? Kerentanan itulah yang aku bawa kepada Tuhan. Kadang-kadang sambil berurai air mata. Ada rumah kecil waktu itu pelayanan tahun pertama. Ini aku mau gambarkan pengalamannya Kak. Di tahun pertama itu gerejanya kecil, gajiku tahun 2003 250.000 all in. Semuanya itu. Nggak ada tambah-tambahan lainnya. Pokoknya akulah yang mengatur, mencukupkan diriku dengan 250.000 itu. Gerejanya kecil, di belakang gereja kuburan banyak banget, gelap,
dan lain sebagainya. Di belakang itu ada dapur, di belakang itu aku masak nasi sendiri pakai itu, nggak ada rice cooker waktu itu. Aku entah kenapa mungkin nggak ada uang juga, pakai itu apa, kompor. Sering kali gosong, nggak tahu, karena ilmu memasak di periuk itu agak lain ya kan, Inang Diana ya, itu Diana ya, agak itu kan ilmunya khusus itu, nggak semua orang bisa masak di periuk. Nah, aku sering gosong gitu. Bayangkan aku sering gosong, kemudian sambil berdoa di situ dengan bau-bau gosong itu kepada Tuhan sambil nangis gitu ya, supaya Tuhan memampukan aku. Betul, ini true story. Dan aku di tempat pelayanan pertamaku, Kak Linda, menjadi pendoa ulung. Pendoa ulung. Jemaat di situ bahkan, ini aku sharing pengalaman, mudah-mudahan bisa membantu kita. Jemaat di situ sampai tanda kutip takut melihat aku. Halaki orang itu sendiri yang bilang, marhuaso do tang yang ni amang nai bahui gitu. Marhuaso, mereka bilang gitu. Karena memang di situ agak-agak ritik juga aku melihat doaku. Apa ya? Gimana? Aku merasa sangat dekat dengan Tuhan itu, kira-kira mungkin hanya ongkos-ongkos 2.000 kayaknya udah nyampe ke Tuhan itu aku waktu di situ. Enggak kayak sekarang. Sekarang kok kayaknya kok jauh banget gitu. Serius. Kalau di situ seolah-olah Tuhan tuh, "Hai bro," kayak dekat-dekat gitu ya. Sehingga ketika berdoa di situ tuh aku yakin sekali Tuhan mendengarkan, dan sehingga banyak hal-hal ajaib yang kulakukan di situ lewat doa, yang membuat mereka merasa bahwa parwaso, bukan aku, sebenarnya aku nggak merasa, tapi kayaknya aku berdoa kok biasa aja gitu. Tapi aku merasa sekali ketika itu, ini kau tanggung jawab, kau yang mengutus aku di sini, kau tanggung jawab deh, gitu. Jadi pengalaman paling dahsyat di situ, Kak, waktu itu mereka katanya sudah 8 atau berapa tahun itu ya, 8 tahunan tidak pernah bagus panennya karena selalu dihantam tikus, hamanya tikus. Aku setahun pelayanan di situ, mereka bisa 2 kali panen dengan baik. Nggak tahu, kami pesta gotilon. Mereka nggak pernah lagi pesta gotilon. Ini true story, aku merinding-merinding kalau di situ kami pesta gotilon karena panennya bagus. Oh, mereka bersyukur sekali. Bilang, aku pakai bahasa Batak itu kan. Di boto hamudo tuh dia lau bagudungi, aku bilang. Makanya nggak ada lagi di sawah kalian, tuh dia mang. Tuh jabuku, habis jabuku dihantam bagudung. Ini benar. Baju aku, Kak Linda, robek-robek dihantam bagudung. Udah baju sedikit, dihantam bagudung pula. Baru uang, udah gaji sedikit, uangku sering di atas meja, itu habis dimakan bagudung. Jadi bagudungnya di rumah itu lewat-lewat kayak apa gitu, gitu. Waduh, itulah mungkin resiko yang harus kubayar kali ya. Datang mungkin bagudung itu, kurang ajar kau doa, kami disuruh Tuhan keluar dari sawah itu, kami datang ke rumahmu. Waduh, kuceritakan itu aku pakai kalau bahasa Indonesianya kawan-kawan sekalian yang nggak ngerti bahasa Batak, kemana? Aku bilang ke para jemaat itu, kalian tahu nggak kemana perginya bagudung itu? Enggak, Amang, kemana, Amang? Ke rumahku yang diserang, aku bilang, ketawa mereka. Ya memang true story. Itu pengalaman-pengalaman. Yang paling dahsyatnya, Kak Linda, adalah mungkin kalau aku pendeta karismatik, ini udah jadi jualanku lah ya. Saya pernah mengusir setan atau roh jahat yang mulai dari kecil merasuki tubuh seorang anak boru perempuan. Ini luar biasa kalau ini pengalamannya. Ini apa ya? Kayak sampai sekarang pun kayak aja aku nggak merasa ini pertarungan yang luar biasa waktu itu di sana. Jadi pertanyaan terakhir di rumahnya, mereka memutuskan untuk menerima begu ini, kan itu Amang Roni mungkin tahu atau Kak Diana mungkin tahu, begu ini diterima oleh si perempuan itu, kemudian perempuan ini biasanya jadi datu, jadi pangobati dan lain-lain. Ini yang selama ini mereka lawan, tapi akhirnya nggak sanggup lagi, orang tuanya merasa, Amang, kami sudah menyerah, kami terima lah ini, mau margondang lah mereka menerima begu ini. Kan dia harus dengan ritual margondang. Hari Sabtu malam Minggu, Kamisnya pertanyaan di rumah mereka yang memang sudah terjadwal. Kemudian aku menelepon adik kelasku dari STT untuk datang ikut pelayanan mereka berkhotbah. Mereka bilang, abang kenapa rupanya? Kok nggak bisa berkhotbah? Nggak bisa pertanyaan? Bisa aku pertanyaan.
tapi aku hanya berdoa nanti di rumah mereka. Pertanyaanlah kami, berdoalah, pelayananlah. Pas giliran berdoa, aku berdoa di situ kayak orang gila menurutku. Orang gilanya maksudnya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan ambil alihlah ini, kami nggak sanggup lagi, ambil, kira-kira begitu doaku, ambil alihlah ini, kau protek rumah ini, kau protek anak boru ini, kau pemilik segala-galanya, kau pemilik apapun yang ada di dunia ini. Aku kira-kira begitu berdoanya, aku ingat waktu itu. Hari Sabtunya margondang sampai jam 2 pagi, mulai dari jam 8 malam, begunya nggak datang. Margondang terus. Itu si anak boru kan harus terus manortor, makan demban. Dia udah kata Naposo yang kuutus ke sana untuk melihat, menyaksikan, udah doer, udah capek mulutnya mengunyah demban, dan dia pun sudah kayak mau pingsan karena kecapean manortor berjam-jam. Wow, datu-datu dari mana-mana sudah datang ke situ. Nggak datang malam itu. Stoplah mereka di jam 2 pagi, berhenti gondangnya, dengan kesepakatan kata datu besarnya, besok kita lanjutkan jam 8 pagi, besoknya hari Minggu. Kak Linda bisa bayangkan itu. Mereka mau manortor, manjau begu di hari Minggu, melanjutkan tortornya. Wah, di malam itu aku berdoa lagi di rumah, dan pagi-paginya di gereja, di memulai pelayanan, aku sampai mengungkapkan kayak kemarahanku ke semua orang karena mereka melanjutkan itu. Aku bilang pakai bahasa Batak ketika itu, molorobe gunai di hari Minggu dan tohobe Tuhani. Aku akan meninggalkan kependetaanku kalau begunya itu datang. Tuhan udah nggak benar di hari Nabadia, di hari Minggu, dia membiarkan begunya itu datang. Kupikir Tuhan udah nggak benar, aku bilang gitu. Nggak ada gunanya pelayanan ini. Aku akan pergi dari sini, aku bilang. Mereka mulai gondang jam 8. Sampai siang, jam 12 atau jam 1, nggak datang-datang begunya. Selesai begitu saja gondangnya. Datu Bolonnya bilang, ada yang salah dengan dia mungkin membela ritual itu dengan mengatakan ada yang salah dengan pilihan kita, kayaknya kambing kita ini nggak betul, ini kambing ini nggak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh para datu. Anak boru itu sembuh, Kak Linda. Tapi orang tuanya kami RPP, aku udah bilang ke orang tuanya, Inang, kalian tahu resikonya kalau kalian tetap mengadakan gondang, kalian nggak apa-apa, Mang, ini demi anak kami, biar kami di RPP, kami akan terus Minggu, doakanlah kami, kira-kira begitulah. Hari Minggunya ku RPP orang tuanya. Tapi setelah itu setiap minggu, maksudnya sekali seminggu aku datang ke rumah itu mendoakan mereka, anaknya itu sembuh, Inang Linda, kemudian Malua, dan ku dengar setelah aku pindah dari situ, aku hanya 1 tahun di situ, menikah dan punya anak. Oh my God, aku merasa aku kalau ini merinding sekarang, aku nggak kalau ngomong itu. Menurutku, nggak tahu aku ya, tapi menurutku itu kekuatan doa menurutku. Entah memang sebenarnya karena kambingnya nggak sesuai spek, nggak tahu. Tapi menurutku itu kekuatan doa. Nah, Kak Linda, pindahlah aku ke Rumbai setelah itu, ke tempatnya Amang Roni, ke kampungnya Amang Roni. Di Rumbai, pelayanan full. Serpong itu bisa dibilang masih di Rumbai itu kami melayani dari Senin ke Senin. Waktu zaman pendeta Lades Tamsinaga, pendeta resortnya. Gila pelayanan. Dan di situ tidak pernah aku merasakan doaku sampai kepada Tuhan. Karena semuanya kayak robot, karena semuanya sistematis, karena semuanya memenuhi jadwal dan lain sebagainya, aku tidak pernah merasakan lagi keintimanku dengan Tuhan ketika aku berdoa. Mungkin di situ masalahnya, Kak Linda. Ketika aku mendoakan orang ke rumah sakit, aku mengerjakan tugas yang sudah terjadwal aja. Hari ini yang ke rumah sakit siapa? John Kristo. Hari ini itu. Bukan datang dari kegelisahan hatiku, bukan datang dari kerinduanku untuk datang ke rumah sebuah rumah jemaat mendoakan anaknya, bukan. Saking penuhnya pelayanan mulai dari Senin ke Senin, tidak ada hari Sabat buat kami ketika itu di Rumbai. Dari Senin ke Senin. Udah kayak robot aku dalam pikiranku. Sehingga makin tahu kok makin lama kok makin jauh Tuhan. Tadi kok ongkos 2.000 ini kok ongkos makin 100.000, 200.000 kok makin jauh Tuhan, aku pikir gitu. Dan aku merasa tidak pernah doaku
dijawab Tuhan di Rumbai. Nggak tahu lah ya, itu perasaanku gitu. Sementara waktu itu sebelumnya aku bisa mendatangkan hujan, betul Kak Linda, aku bisa mendatangkan hujan dan memberhentikan hujan, aku bisa waktu itu. Saking dahsyatnya doa-doa. Ini kalau aku pendeta karismatik udah kaya aku dari jualan-jualan kesaksianku ini. Tapi ya itu mungkin. Nah, kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Pertanyaannya kan tadi begitu. Jawaban yang akan memuaskan Kak Linda tentu tidak bisa aku berikan yang akan memuaskan kita semuanya. Nggak tahu aku. Mana tahu aku kenapa Tuhan nggak jawab doa-doa kita. Kenapa seolah-olah kayaknya Tuhan jawab aja tuh doa orang sana, kan gitu ya Kak ya. Kenapa doaku enggak nih? Aku nggak tahu juga jawaban yang akan memuaskan kita semua. Saking misterinya Allah dalam kehidupan kita. Tapi beberapa hal yang bisa kubagikan, jangan-jangan memang kita tidak yakin dengan doa kita. Jangan-jangan memang kita anggap, ya orang Kristen harus berdoa, kalau nggak berdoa nggak orang Kristen. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan ketika doa makan itu udah kayak apa? Kayak tombol, ya nggak sih? Kayak ada tombol otomatisnya. Oke, berhenti di mau makan nih, oke berdoa. Entah apapun yang kita omongin ketika doa itu kita nggak tahu lagi sebenarnya. Nggak tahu kalau pengalaman kawan-kawan di sini gimana. Kadang-kadang udah jangan-jangan begitu. Saya pernah pada tahap seperti itu. Saya pernah pada tahap, oke Tuhan, kayaknya aku tidak seperti dulu lagi berdoa gitu. Kayaknya udahlah semuanya terserah Kau lah, kayak itu. Jangan-jangan mungkin Kak Tuhan mau membiarkan kita sampai pada di titik itu. Di titik di mana kita setelanjang-telanjangnya di hadapan Dia, benar-benar memasrahkan semuanya kepada Dia, bahwa tidak ada kuasa apapun lagi yang lain di dunia ini, apapun itu, yang bisa membantu, yang bisa menjawab ini selain Engkau ya Tuhan. Soal waktunya terserah Kau, kan gitu ya keyakinan kita ya. Soal kapannya itu Kau lah. Tapi apakah memang sudah sampai pada tahap seperti itu mungkin menjadi pergumulan kita. Aku pernah sampai pada tahap seperti itu, kemudian pernah di tahap yang tidak jauh dari seperti itu, sekarang sedang tidak seperti itu, dan sedang berusaha untuk sampai lagi ke tahap seperti itu. Kalau Yesus bilang kan, doa orang benar, jika dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Ada semacam prasyarat di sana, Kak. Doa orang benar. Sini sebenarnya kan waktu untuk berefleksi nih, kalau mengikuti apakah saya sudah benar di hadapan-Mu ya Tuhan? Ataukah saya merasa diri saya benar menurut standar saya, bukan standar-Mu? Aktif pelayanan di gereja, apakah menjamin kita benar? Kita bisa, nggak usah kakak-kakak, abang-abang sekalian. Pendeta juga banyak yang, seperti saya bilang, banyak yang brengsek kok, tapi aktif kok dalam pelayanan. Wah, khotbahnya berapi-api kok. Tapi rupanya brengsek banget ternyata, kan gitu. Ada ternyata yang begitu. Ada rupanya yang pencitraan. Kan gitu. Aktif di gereja rupanya untuk menghakimi orang yang tidak aktif. Ada nggak seperti itu? Ada dong. Aktif dia, rupa-rupanya hanya untuk menghakimi orang yang tidak aktif, merendahkan orang yang tidak aktif. Jadi parhalado dia rupanya untuk privilege tertentu, supaya didengar lah, supaya apalah, macam-macam itu. Makanya tadi kami di awal ngomong soal motif pelayanan kepada kakak-kakak yang baru masuk. Motifnya apa sih gitu? Kebetulan saya bukan tipe dalam konsep pelayanan saya bukan tipe yang begitu pula, bukan orang yang gimana ya bilangnya ya, bukan yang mau mencitrakan diri. Mungkin kakak-kakak yang pernah melihat saya, aku selalu bilang berusaha menjadi senormal mungkin sebagai pendeta yang senormal mungkin gitu loh, yang
yang nggak perlu diperlakukan istimewa misalnya, tapi kan ada orang yang selalu ingin diperlakukan istimewa. Kadang-kadang makanya aku kritik, kadang-kadang jemaat juga salah sih, ya nggak? Kenapa kalau makan pendeta harus duluan, contohnya? Kadang-kadang jemaat juga yang bikin sombong, yang bikin pendeta jadi ginjang rohanya, apa-apa diduluankan, apa-apa diduluankan. Kenapa rupanya nggak dia ikut ngantri di belakang? Kenapa? Jadi terbiasalah dia diperlakukan seperti tuan. Lama-lama memang jadi tuan. Ah, gondok lah kita. Ah, panditon. Oh, jadi dilayani. Kadang-kadang kita juga yang bikin kok. Ada kita lihat aja lah sehari-hari gimana kita memperlakukan pendeta kan. Perlakukan biasa aja lah. Perlakukan seperti manusia biasa aja lah. Nggak istimewa, nggak ada yang istimewa kok. Dimulai dari hal-hal yang sederhana itu gitu. Nah, ada yang ternyata begitu. Makanya maksud aku konsep kita ketika bertuhan, apalagi ketika berdoa, itu mungkin yang perlu kita renungkan kembali, Kak Linda, menurut. Sepasrah apa kita menyampaikannya? Setelanjang apa kita? Kalau pakai apa istilah-istilah ini, kalau kita kembali ke perjanjian lama kan, para nabi itu sampai mengoyakkan baju kan, begitu ya kan ya? Itu kan sebuah perlambangan. Inilah aku Tuhan gitu. Inilah nggak ada yang lagi yang menutupi aku antara aku dengan dirimu, nggak ada lagi ini sampai dirobekkannya bajunya ketika di hadapan Tuhan. Itu kupikir Kak yang bisa ku sampaikan. Saya tidak tahu apakah akan memuaskan pertanyaan teman-teman semuanya di sini. Satu hal yang mau ku sampaikan, mungkin belajar memasrahkannya kembali kepada dia, melepaskannya kepada dia, biarlah selebihnya itu dia yang menjawabnya, entah bagaimana caranya menurut dia atau kapan sebaiknya menurut dia. Itu kupikir. Kalau soal pergumulan kita kupikir banyak pergumulannya, doa-doa kita yang kita lepaskan kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Saya kebetulan karena Amang Nelson Nadabdab itu menurut saya teman saya berteman ini, aku kadang-kadang udah jadi nggak betul lagi ngomongnya nih, saking susahnya menggambarkan perasaanku gitu. Aku kemarin sampai ini ya apa mana bilangnya, setelah kepergian Amang Talupan tempo hari, ini pukulan berat berikutnya buatku gitu. Aku sampai memikirkan, enak buah nama Tuhan, apa yang mau kau bilang gitu. Apa yang mau kau sampaikan ke kami rupanya. Ini semua orang mendoakan ketika itu, benar nggak? Iya kan? Kita semuanya mendoakan gitu. Tidak bisakah kau selipkan lagi sedikit keajaibanmu itu ke naposomu ini? Aku sampai aku ngomong gitu ya. Sawoti pe sian dari keajaibanmu itu kau selipkan ke Amang ini supaya kembali sehat. Ya tapi itulah Kak. Itu yang menjadi keputusannya begitu. Nah, sekarang belajar let go-nya kita, aku pikir melepaskannya dan memang mengakuinya ya memang dialah pemilik segalanya. Apapun itu, Tuhan terpujilah engkau karena engkaulah pemilik segalanya, aku pikir. Pelajarannya buat kita adalah semakin menghargai persahabatan kalau menurutku, orang-orang yang terdekat ini, komunitas ini. Ini percaya nggak percaya, 2 hari sebelum beliau kolaps, entah kenapa aku terpikir untuk menelpon. Karena udah lama nggak aktif ngomong-ngomong. Kalau dengan Bro Richard kan kami tetap lancar komunikasinya karena sering ngobrol, sering ketawa-ketawa dan lain-lain. Ke Amang Nelson Nadabdab ini entah kenapa udah lama nggak ngomong ngobrol-ngobrol. 2 hari sebelum beliau kolaps aku kepikiran, udah lama nggak ngobrol ya, aku pengen nelpon. Entah kenapa, entah apa penyebabnya nggak ingat. Oh, nanti aku buat telepon dia. Entah kenapa nggak ingat nelpon dia. 2 hari kemudian datanglah berita itu, beliau kritis, kolaps dan lain-lain sampai pada kepergiannya. Aku merasa sangat menyesal gitu, sangat bukan mengutuki diriku ya, sangat menyesali diriku gitu. Kenapa nggak kau telepon waktu itu gitu, for the last time. Kalau memang itu for the last time gue pikir, tapi
inilah hidup ya Inang Linda ya, inilah hidup mungkin ya. Aku berusaha menjalaninya dengan sekarang makin menghargai sahabat-sahabatku. Kontak ketika kau ingin kontak, kontak sekarang juga gitu. Aku jadinya jadi jangan sampai kau menyesal gitu. Kalau kalau mau nanya kabar deh. Entah apapun, aku jadi begitu memaknainya sekarang begitu. Gitu kira-kira Kak Linda yang bisa aku jawab. Ya, Mang. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan lain, tapi nanti kasihan yang lain nggak dapat giliran. Kita jadikan aja ngopi-ngopinya ya, Mang ya. Boleh Kak, boleh bulan 7 ya, bulan 7 pertengahan. Ya, Mang ini sekarang posisi di mana? Sekarang di Pekanbaru. Oh, oke. Besok balik ke Tarutung. Jadi gitu-gitulah Tarutung Pekanbaru gitu ya. Tinggalin Serpong, maksudnya nggak balik. Enggak, nanti tahun ajaran baru istri dan anak-anak balik lagi ke Cisau. Oh. Mereka sempat dimasukkan mamanya ke SD di sini. Jadi setahunan ini mereka di Pekanbaru, waktu mamanya lahiran ke Pekanbaru. Jadi si Kiri dan Bumi sempat masuk ke SD di sini. Jadi tunggu kenaikan lah Inang baru pindah lagi ke Cisauk, dan karena mamanya juga sudah harus mulai lagi udah harus masuk kantor lagi. Selama ini bisa WFH kan, jadi sekarang udah mulai kantor lagi gitu. Sebelum di salib sama sekolah minggu. Aduh. Mudah-mudahan kita settingnya dengan PDR dulu deh gitu. Ya, makasih banyak Kak Melati, silakan yang lain. Makasih ya, Mang ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Amang atas penjelasannya. Kita masih ada waktu kira-kira 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi kah? Kamel, aku nanya, Kamel. Oke, silakan Bang, langsung aja Bang. Amang mau nanya, kenapa Tuhan memilih Yeremia dari dia dilahir di kandungan ibunya? Karena sebagai pelayan itu yang saya pernah dengar di satu khotbah pendeta, pelayan itu nggak semua orang dapat suatu bagian, suatu misalnya terpilih. Karena Tuhan yang memilih. Bagaimanapun kita mau menghindar kemanapun, ketika sudah memilih seperti tadi jawabannya, aku masih muda Tuhan. Tapi Tuhan memampukan karena dia akan diberi dengan, di sini dia di mulutnya diberi, inilah perkataanku. Sama seperti juga Yohanes Pembaptis juga kan dari kecil sudah dipilih Tuhan. Nah di sini juga dia telah disiapkan untuk menjadi nabi. Apa keistimewaan dari Yeremia sehingga Tuhan telah menetapkan dia dari kandungan ibunya? Melihat ya, Mak? Betul. Oke. Tadi itu sebenarnya, Mak. Jadi ada proses ada proses nego ya, bisa dibilang gitu ya. Ada proses tanya jawab antara Yeremia dan Allah, antara Allah dan Yeremia dalam hal ini konteksnya gitu. Kalau kita lihat pasal 1, contohnya kan ya udah ini kok pilihlah kau firman Tuhan datang kepadaku sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku bla 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 bla. Kan ada sebuah pengantar dari Yeremia tentang latar belakang pemilihannya gitu. Ini sebenarnya sebuah cara penulisan Amang untuk menggambarkan kelayakannya menjadi nabi kan gitu. Nah, kita tidak benar-benar tahu ini kan gaya penulisan penulisan ini emang kalau saya ketika mempersiapkan sermon ini saya membaca beberapa buku tentang Yeremia, tulisan Yeremia ini tidak kronologis sama ya pasal 1 2 3 4 enggak, itu bukan kronologis peristiwa gitu, dia kadang peristiwa ini ditulis di pasal ini, bukan berarti peristiwa itu lebih dulu dari peristiwa yang ditulis kemudian, bukan. Jadi letaknya itu tidak berdasarkan kronologis gitu. Nah, Yeremia kan menolak sebenarnya karena merasa tidak sanggup. Sama kayak ini deh, kita ingat waktu itu kalau di awal-awal Musa ya kan? Kan ketika pemanggilan kan kebanyakan begitu tuh prosesnya. Nggak sanggup. Ini waktu Amang Roni memanggil Kak Clarissa untuk ikut pelayanan, Kak Clarissa jawab apa Amang Roni? Pikir-pikir dulu, nanti didoain dulu. Nah, ya, itu kan jarang orang bilang, oke siap, saya sanggup. Itu jarang, itu jarang.
Amang mau nggak jadi sintua di wake kita? Ya siap, saya sanggup. Itu makanya agak aneh kalau ada orang nyodorkan dirinya, itu kan agak aneh tuh ya. Ya dalam pelayanan di gereja itu, apalagi jadi sintua, agak-agak biasanya orang yang memilih, orang yang mendorong untuk itu proses pemilihan. Nah, Allah memilih Yeremia tentu karena ada pertimbangannya, ya nggak sih? Ini kan Yeremia yang menulis Amang. Kalau Amang Roni mau menulis pun sebuah cerita, Amang bisa menuliskan cerita yang hampir sama, kan? Bahwa kita kayak saya contohnya, saya dipilih oleh Tuhan. Saya tadinya merasa saya mau jadi dokter Amang tadinya. Tapi ketika melihat orang tuaku setelah pensiun dari PT Timah, aku melihat orang tuaku kayaknya nggak sanggup kalau aku jadi dokter. Waktu itu aku mikir jadi apa ya? Karena aku sering main di STT, ya udah masuk. Jadi aku tuh jadi masuk STT itu kecelakaan Amang. Bukan karena aku tuh pengen jadi dokter, kalau menurutku dokter itu keren banget gitu. Tapi sekarang aku bersyukur, syukur juga aku jadi dokter. Kalau aku jadi dokter jangan mati karena pandemi aku pikir. Itu misteri-misteri ilahi itu Amang. Aku mikir dulu jadi dokter itu dari dulu, makanya waktu itu mengambil jurusan biologi. Zaman kita masih ada jurusan biologi kan ya Kak ya, Kak Linda, Diana itu. Ngambil A2 biologi, bukan A1 gitu, bukan fisika, bukan juga SOS, ambil biologi mau jadi dokter gitu. Jadi dokter enak gitu, keren, kaya, banyak cewek-cewek di sampingnya, aku pikir begitu dulu kan. Rupa-rupanya nengok orang tua nggak sanggup, kakakku kan di STT, aku sering main bola di STT gitu, waktu aku SMA di Siantar. Apa aku masuk STT aja ya, aku pikir gitu waktu itu. Masuklah aku mendaftar, aku 2 hari sebelum penutupan pendaftaran di STT. Kakakku nggak setuju Amang. Ngapain kau jadi masuk STT juga? Udah cukuplah 1 dari kita katanya kan. Nilai-nilaimu bagus, sudah kau cobalah ke negeri, ambillah UMPTN, zaman itu masih UMPTN ya. PTN, ambil UMPTN. Nanti aku ambil, rupanya lulus kedokteran, orang tua nggak sanggup, sakit hati lah aku bilang gitu waktu itu. Udah coba, udahlah nggak mau. Kakakku nggak mau membantu aku Amang mempersiapkan masuk STT. Kurang ajar nggak tuh? Nggak mau dia. Doanya biar aku kalah gitu. Aku daftar. Ya udah aku daftar 2 hari sebelum penutupan, ikut ujian. Ada waktu itu yang mendaftar itu Amang hampir 400 orang di zaman kami, bayangkan. Yang diambil 50. Waktu itu ada 3 generasi yang diambil 50, angkatan 95, 96, 97. Aku 96. Aku tamat SMA 96 di Siantar, SMA 3 Siantar. Pindah dari Bangka waktu itu kan. Udah aku ikut ujian. Nothing tulus lah, lulus enggak aku pikir. Ya aku persiapkanlah seadanya. Dari 50 orang itu Amang, aku nomor 14 sama. Ini apaan sih aku pikir? Ini Tuhan mau ngapain? Mau main-main atau bercanda-canda kayaknya ini aku pikir. Ya udah aku nikmati. Rupanya aku cukup menikmatinya. Salah rupanya aku. Kayaknya nggak cocok A2 deh. Aku harusnya A3 SOS aku. Kayaknya aku lebih cocok SOS, setelah aku rimang-rimangi kayaknya aku orang SOS deh. Tapi karena mau jadi dokter tadinya ambil A2 gitu. Harusnya aku orang SOS, mungkin daya analisis sosialnya jauh lebih bagus ketika masuk ke STT kan gitu harusnya gitu. Nah itu Amang bisa mempersaksikan hal yang sama. Kayaknya aku merasa nggak dipilih deh. Rupa-rupanya kan aku nggak tahu nih Amang, kita nggak kayak Yeremia lagi, ya nggak? Yang di mana Allah bisa menyampaikan firman-Nya. Aku merasa aku nggak dipilih waktu itu. Aku aja. Jangan-jangan kalau mau ketemu Tuhan itu, kau udah kupilih mulai dari rahim ibumu, bro. Jangan-jangan gitu Amang. Termasuk kakak-kakak semuanya yang di sini. Nah Yeremia begitu juga. Apa yang mau dia sampaikan? Tuhan sudah memilih dia. Aku tuh sudah memilih kau. Aku tahu kau. Mau kau bilang kau tidak pandai bicara, mau kau bilang masih muda, kau bilang lidahmu keluh dan lain sebagainya. Sian bortian ni dainang mupe nungahu pilit ho. Aku udah tahu kau bisa kupakai untuk menjadi alatku. Sesimpel itu sebenarnya Amang. Kita ini semuanya sudah begitu sebenarnya, ada panggilan itu, kita aja yang nggak bisa ngomong, nanya atau nge-WA dia, Tuhan gimana ya, aku sebenarnya kok panggil apa enggak sih gitu, iya kan? Jangan-jangan, makanya aku sekarang ketika sedang berpikir Amang, inilah kekhawatiranku Amang Roni.
gara-gara pergumulanku belakangan ini sempat berpikir, aku teruskan ya jadi pendeta ini Tuhan, atau aku mending jadi supir Grab aja deh kayaknya di Serpong. Lebih bahagia deh kayaknya, lebih fair deh hidup di luar sana. Aku kan, tapi ada juga kekhawatiran kalau aku keluar dari pendeta, muruk doh Tuhan, suatu muruk kok Tuhan. Aku ada juga kekhawatiranku begitu, karena jangan-jangan kau sudah kupilih kemarin dari rahim ibumu, kok kau keluar pula. Aku pas tapi no kotor matean no nau kan mau. Contohnya gitu Amang. Nah, kalau Amang tanya ini apa ke kualifikasi, kita bisa bilang gitu ya. Apa kualifikasi Yeremia sehingga dia dipilih Allah? Tentu ada Amang. Kalau kita baca Yeremia Amang, Yeremia ini penuh dengan cinta. Kalau para penulis PL ahli PL bilang, Yeremia ini penuh dengan cinta kepada bangsanya. Berat sekali bagi Yeremia menyampaikan nubuatan tentang kehancuran bangsa Israel, saking cintanya dia kepada bangsa itu. Tetapi karena dia nabi, sudah diutus, sudah oke, sudah komit diutus oleh Allah seperti para PDR komit menjadi PDR, dia tetap pergi menyampaikan nubuatan itu, tapi hatinya sebenarnya berat saking cintanya dia kepada bangsa itu. Itu salah satu. Yang kedua, memang dia tahan sekali menderita, banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangannya. Dia menahan semuanya itu kalau kita baca kitab Yeremia, ya. Dan menurutku yang ketiga, Amang, dia cerdas, Amang. Sebenarnya tadi di awal dia bilang dia tidak pandai dan masih muda, oleh sebab itu mungkin dia mau belajar, Amang, dan menjadi seorang nabi yang cerdas. Terbukti ketika dia harus melawan nabi palsu, kan Amang, contohnya gitu, melawan ajaran-ajaran yang tidak benar. Itu kan selain soal pengutusan, soal penyertaan Allah adalah soal kecerdasan. Bagaimana kita memberikan argumentasi, menjawab, dan lain sebagainya. Nah, Amang, aku yakin ini ya, aku yakin kita memiliki kualifikasi yang nggak jauh dari Yeremia pada konteks kita masing-masing ketika kita komit melayani Tuhan melalui PDR ini. Ya, percayalah itu kita memiliki kualifikasi itu kok, Amang. Jadi nggak usah terlalu ini melihat Yeremia, oh Yeremia hebat banget, aku enggak. Aku ini nggak ada apa-apanya, nggak juga, Amang. Amang ada apa-apanya kok. Kita semua ada apa-apanya untuk melayani Tuhan. That's why kita sampai sekarang masih eksis kan, Amang. Amang Roni masih. Amang boleh tahu udah berapa tahun jadi PDR, Amang? Apa ya, Amang ya? Ada 4 tahun lebih kayaknya. Tahun, Bang. Hah? 4 tahun. 4 tahun. Sudah 4 tahunan lebih jadi PDR, Amang, dengan segala suka dukanya, Amang ya, dengan segala up and down pelayanan itu, omongan orang, dinamika pelayanan di Serpong yang mungkin tidak sesuai, tapi sampai sekarang kita masih melayani kok, masih bisa kayak Amang bilang, masih menjadi sahabat bagi remaja-remaja yang ada di belakang Amang itu, yang banyak banget itu, mereka masih merasakan cinta kasih Amang. Kupikir kita memiliki kualifikasi itu. That's why Allah memilih kita juga untuk melayani Dia. Gitu, Amang Roni. Berarti Gudang, Amang, untuk penjelasannya. Ya, Amang, sama-sama, Amang. Baik, Kakak, Abang, semua, karena waktu tinggal 10 menit lagi. Ini sekali lagi ya, kira-kira masih adakah yang bertanya? Sampai habis kopi ini, Amang. Karena dari jam 7 ini, jadi jam 7. Oke, kalau Pendorgu ini ada terbereng, Amang, habis. Betul banget loh, Amang. Memang udah habis. Aduh, betul. Memang udah habis nih ya, udah habis. Oke, berarti kopi sudah habis, berarti sermon kita juga boleh kita sudahi, ya. Kayaknya cukup jelas tadi untuk penjelasan dari Amang Pendeta ya. Sebelum kita menyanyikan pujian untuk penutup, Amang, boleh kali Amang, Amang boleh kasihkan kepada kami sebagai penutup dari sermon kita ini untuk penyemangat bagi kami, Amang. Silahkan, Amang. Oke, baik. Mungkin aku mulai dari yang tadi aku bilang ke Amang Rodi, bahwa kita, menurutku, masing-masing dengan segala keunikannya, kelebihan kekurangannya, memiliki kualifikasi yang memadai untuk menjadi alatnya, ya, menjadi alat Tuhan.
dalam hal ini kita PDR, pendamping remaja. Kupikir Allah memperlengkapi kita sebagaimana Allah memperlengkapi Yeremia yang kita baca tadi. Allah memperlengkapi kita semuanya, pasti. Aku meyakini itu sebabnya kita sampai sekarang masih terus melayani dia melalui pendampingan remaja di HKBP Serpong. Bahwa pelayanan ini memiliki suka dukanya, tidak enaknya, memiliki tantangan-tantangannya, itu pun kan dialami oleh semua nabi yang ada di Perjanjian Lama, oleh Yesus, oleh siapapun yang ikut dalam pelayanan memiliki juga tantangan seperti itu. Nah, kawan-kawan yang ada di PDR Serpong, menurutku mesti menjadi sebuah family, kalau Amang Rodi tadi membahasakan, menjadi sebuah komunitas yang konstruktif, yang saling membantu, mendoakan, menguatkan, menekan sedemikian rupa ego, supaya pelayanan ini tetap menggembirakan untuk kita semua, menjadi berkat bagi remaja, kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian Kakak. Baik, terima kasih sekali Amang. Sekarang kita boleh ke lagu pujian penutup kita, dan setelah lagu pujian nanti Amang boleh doa penutup sekaligus berkat ya Amang. Baik, baik. Ya Amang. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa
Baik, kawan-kawan sekalian, saya akan memimpin kita dalam doa Bapa kami. Teman-teman sekalian bisa mengikutinya di tempat kita masing-masing. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai hidup kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik. Terima kasih, Amang. Sebelum kita berpisah, boleh kita foto